kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali bersua dalam mau'izah Ramadan, nasihat menasihati dalam ketakwaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Rahbibi LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di studio Radio Hidayah. Di edisi hari ini lembar kerja hari Ahad ya kita sudah berada di tanggal 25 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan tanggal 15 Maret 2026. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tinggal hitungan jari kita akan meninggalkan Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita di ujung Ramadan ini terus kita belajar, terus kita mendengarkan nasihat. Baik kaum muslim muslimah, pensucian jiwa, tazkiyatun nufus bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyempatkan kehadiran beliau di studio Radio Hidayah FM. Dan kaum muslim muslimah, kita akan mulai, namun sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam, Ustaz Masya Boni. Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah, Ustaz Boni gimana? Alhamdulillah. Tetap semangat Ustaz. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, siapkan pertanyaan Anda ya. Dan kita akan dengarkan pensucian jiwa, tazkiyatun nufus di akhir Ahad terakhir nih ya, Ahad terakhir di bulan Ramadan ini. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan. Ini dia materinya bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat menimba ilmu syar'i pemirsa dan pendengar, dan kepada Al-Ustaz langsung saja kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahbihi ajsadana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyira al-ikhwah wal akhawat, saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah sentiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, an hadana lil Islam wa an hadana lil iman, yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita. Semenjak kita lahir, kita diberikan nikmat Islam dan kita diberikan nikmat iman oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala setinggi-tingginya. Karena banyak orang di muka bumi ini hidup di alam kegelapan, alam kesesatan, kekafiran dan kesyirikan. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Laksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, tinggalkan larangan-larangannya. Kemudian teruslah kita belajar, mempelajari selak-beluk agama Islam. Dengannya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala an-ni'matul Islam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan memujinya yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kita masih bersua dengan Ramadan, dan ini hari yang ke-25 ma'asyal muslimin. Tanpa terasa, baru kemarin kita mengatakan marhaban ya Ramadan, dan beberapa hari ke depan kita akan mengatakan wada'an ya Ramadan. Dan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentu dari satu sisi dia akan sedih melepaskan Ramadan, melepaskan kepergian Ramadan.
Tapi seperti apapun seorang muslim ingin menahan Ramadan tidak akan bisa. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, siapa di antara kita yang sudah melakukan amal kebaikan dari awal Ramadan hingga saat ini, maka sempurnakanlah kebaikan itu. Barang siapa yang belum sepenuhnya melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan masih terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, maka perbaikilah pada hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dijadikan sebagai patokan adalah dengan apa seseorang menutup amalannya. Dan bertobatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menerima taubat kita kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio kebanggaan kita, Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bersua yang seharusnya pertemuan kita di hari Selasa beberapa hari yang telah berlalu, tapi kondisi kami ketika itu tidak fit untuk mengisi kajian. Alhamdulillah di hari ini, di hari Ahad ini kembali kita bisa bersua, bertemu pertemuan yang ketiga dalam pembahasan Mau'izah Ramadaniyah yang terkait dengan tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan diri di dalam bulan Ramadan. Karena amalan-amalan Ramadan, mulai dari puasa, mulai dari qiyam, dan mulai dari amalan-amalan yang begitu juga amalan-amalan yang lain. Salah satu fungsi terbesarnya adalah litazkiyati nufusi as-saimin, yaitu untuk mensucikan diri orang yang sedang berpuasa. Maka saudara-saudariku, marilah kita semangat selalu beramal. Karena kita butuh kepada pensucian diri itu. Kita butuh kepada pensucian jiwa. Hatta nalqa Rabbana, sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jiwa kita dalam keadaan bersih. Jiwa kita dalam keadaan suci. Suci bukan berarti tidak ada dosa, akan tetapi kebaikan itu lebih mendominasi. Ketaatan itu lebih mendominasi. Berbicara tanpa dosa, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, saudara-saudariku. Kecuali para nabi dan para utusannya. Nabi mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Apabila kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kemudian Allah datangkan orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang berdosa itu minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Maka berbicara tentang dosa, semua kita melakukan. Karena kita melakukan dosa, makanya kita butuh kepada pensucian. Karena kita terjerumus ke dalam kesalahan, kita butuh kepada pensucian. Karena kita penuh dengan kekurangan dan kelalaian hatta dalam bulan Ramadan ini. Kita butuh kepada sesuatu yang bisa mengikis itu semua, yang bisa membersihkan kita kembali. Itulah amal-amal Ramadan yang kita lakukan. Mulai dari puasa sudah kita terangkan, mulai dari membaca Al-Quran sudah kita terangkan, mulai dari sedekah sudah kita terangkan, mulai dari amalan-amalan yang lain juga sudah kita terangkan. Maka di pembahasan hari ini kita akan menerangkan satu amalan yang tujuan atau hikmahnya dijadikan juga untuk mensucikan, membersihkan diri orang yang sedang berpuasa, yaitu sebuah ibadah yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW, diwajibkan di akhir Ramadan, dan sekarang sudah menuju kepada akhir Ramadan, saudara-saudariku, yaitu tentang zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Bagaimana fungsinya, apa hikmahnya, nanti akan kita sebutkan ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal-amal Ramadan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, semuanya adalah bertujuan untuk mensucikan kita dan membersihkan kita. Menjadikan diri kita itu seorang insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dalam ayat perintah puasa itu Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Seorang yang beriman, yang keimanannya tertopang dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah tujuan daripada pensyariatan ibadah puasa itu. Maka semangatlah dalam beramal. Semangatlah dalam beribadah. Terutama di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan semangat di awal, luntur di akhir. Semangat di awal, loyo di akhir. Ingat, Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Yang dijadikan sebagai patokan, ibarah oleh Allah Taala itu, dengan apa kita menutup amalan-amalan kita. Dengan apa kita menutup Ramadan kita. Bil amalis salih au aksuhu. Dengan amalan salehkah atau sebaliknya. Bergembiralah orang-orang yang menutup amal Ramadannya dengan amalan yang saleh. Karena itulah tanda ketakwaan itu akan dia dapatkan. Jadinya dirinya seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta melaksanakan perintah-perintah Allah, bergembira melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan syiar-syiar yang dijadikan syiar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu tanda ketakwaan jiwa seseorang. Karena pengagungan itu muncul dari ketakwaan hati. Apa kata Allah dalam surat Al-Hajj? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan itulah datang dari jiwa-jiwa, hati-hati yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudariku, shaimin shaimat, teruslah beramal dan semangatlah beramal. Teruslah beribadah dan semangatlah beribadah, dan harapkan dari itu semua ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, shaimin shaimat, di antara amalan itu adalah zakatul fitr, sadaqatul fitr. Mungkin sudah banyak para guru kita berbicara tentang sadaqatul fitr. Tapi itulah ilmu. Ilmu itu mesti diulang-ulang. Mungkin kita lupa, atau kalau kita ingat, lebih diingatkan lagi, atau kita belum tahu sama sekali. Mungkin pendengar Radio Hidayah ini bisa jadi banyak yang baru mengenal, kemudian berusaha untuk mengikuti kajian-kajian. Ini merupakan ilmu. Dan ingat tujuannya apa? Untuk mensucikan diri kita. Di samping ada hikmah-hikmah yang lain, di samping ada ilmu-ilmu yang terkait dengan zakatul fitr ini. Berbicara tentang zakatul fitr, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Taala, maka di dalamnya ada beberapa pembicaraan. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Pertama terkait dengan hukumnya. Nanti akan kita sampaikan apa hukumnya. Kemudian yang kedua, kepada siapa diperintahkan. Kepada siapa diperintahkan. Ketika nanti kita sebutkan hukumnya, intinya ini merupakan perintah. Kepada siapa perintah itu diperintahkan. Siapa yang akan mengamalkannya. Kemudian apa hikmahnya. Ini nanti akan kita berbicara dengan pembicaraan yang cukup lama di sini, yaitu hikmah disyariatkan zakatul fitr ini. Kemudian berikutnya, kapan disyariatkan? Dan dengan apa seseorang menunaikan zakatul fitr? Dengan apa seseorang menunaikan apa? Zakatul fitr. Ini akan kita sampaikan, dan pembahasan tentu tidak panjang-panjang setiap pembahasannya, karena kita akan menyampaikan dalam satu pertemuan saja, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu bagi kita semua agar lebih bersemangat nanti di penghujung Ramadan kita menunaikan, bahwa ini tidak hanya sekedar menunaikan perintah, tetapi di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran, ada durusan wa nibrasan yang bisa kita ambil, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, shaimin shaimat, hafizanillah wa iyyakum jami'an. Pertama berbicara dari sisi hukum. Zakatul fitr, saudara-saudariku shaimin shaimat, dia merupakan perintah yang datang dari Nabi SAW.
Dan kalau kita berbicara perintah, maka perintah itu secara garis besar itu maknanya ada dua. Ada perintah yang menghajatkan atau yang menunjukkan kepada kewajiban, ada perintah yang menunjukkan kepada istihbab. Ini secara garis besar ya. Kalau kita ungkap lagi, ya perintah itu lebih dari dua sebenarnya. Ada kalanya nanti dia sesuatu yang mubah-mubah saja. Cuman secara garis besar, perintah itu ada dua. Ma yadullu al wujub wa ma yadullu alal istihbab. Perintah yang menunjukkan kepada kewajiban. Inilah hukum asalnya. Maka keluar sebuah kaidah yang disebutkan oleh para usuliyun, al-aslu fil amri yadullu alal wujub atau yaqtadi al wujub. Hukum asal perintah itu maka menghajatkan kepada kewajiban. Jadi konsekuensinya adalah hukum yang diperintahkan itu adalah wajib. Ini hukum asalnya. Apabila tidak ada sarif yusrifuhu anil wujub wal amru yadullu alal wujub. Apabila satu perintah itu tidak ada yang memalingkan, maka perintah itu merupakan sesuatu yang diwajibkan. Itu sebuah konsekuensi. Kemudian yang kedua, ada kalanya perintah itu yadullu alal istihbab, menunjukkan kepada yang dicintai. Artinya tidak diwajibkan, tapi sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai. Perbedaan antara wajib dengan istihbab, wajib kalau tidak dilakukan maka berdosa. Kalau istihbab kalau tidak dilakukan tidak berdosa, tetapi rugi. Kenapa? Hilang pahalanya. Nah, maka perintah di dalam agama kita secara garis besar ada dua. Ma yadullu alal wujubi wa ma yadullu alal istihbabi. Adapun zakatul fitr, maka hukumnya adalah perintah yang diwajibkan. Karena tidak ada pemalingan makna dari wajib kepada istihbab. Maka karena dia merupakan perintah yang diperintahkan oleh Nabi, kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi SAW, maka hukumnya adalah sebuah kewajiban. Bahkan riwayat yang menyebutkan tentang wajibnya sadaqatul fitr ini, wajibnya zakatul fitr ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga disebutkan oleh Ibnu Umar, itu menyebutkan dengan kalimat al-fardu. Dan sebagian dari kalangan ahli ilm, terutama dari kalangan Ahnaf, mereka memandang kalimat fardu itu kewajibannya lebih wajib daripada sekedar kalimat wajib. Walaupun kebanyakan para ulama tidak membedakan, tapi ini untuk sekedar analisa bahwa memang kewajiban zakat fitrah itu merupakan kewajiban yang sangat tinggi sekali. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Imam Darqutni dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ibnu Abbas mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri. Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri. Ingat kalimat farada yang kita sebutkan tadi, sebagian para ulama memandang apa? Perintah yang datang dengan kalimat fardu itu lebih tinggi kewajibannya daripada perintah yang datang dengan kalimat wajib itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Fa innal farda akad fil wujubi. Sesungguhnya perintah yang datang dengan kalimat fardu itu lebih tinggi tingkat kewajibannya. Ya walaupun para ulama yang banyak menyamakan antara al-fardu dengan al-wajib, tidak ada perbedaan. Tapi ini untuk sekedar analisa. Bahwa memang kewajibannya sangat tinggi sekali. Kewajibannya sangat tinggi sekali. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Nabi memfardukan, mewajibkan zakatul fitri. Pertanyaan yang berikutnya adalah, atau pertanyaannya, ilaman tajib. Kepada siapa zakat ini diwajibkan? Maka jawabannya, tajibu zakatul fitri ala dzakarin wa untha wa ala saghirin wa kabirin.
Diwajibkan zakat fitrah ini kepada laki-laki dan kepada wanita, kepada anak-anak atau kepada orang yang sudah dewasa. Bayangkan ma'asyiral ikhwah, anak yang belum sampai kepada usia baligh, yang belum sampai kepada usia bulugh, itu diwajibkan menunaikan zakatul fitr. Siapa yang menunaikannya? Yang menunaikan waliyuhu, orang tuanya, atau orang-orang yang menafkahinya, anak-anak. Bahkan yang lahir di sabahu Idul Fitri, yang belum dimulai waktu salat, maka tetap dibayarkan untuk mereka-mereka ini, ma'asyarul muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, kepada anak-anak itu sudah diwajibkan. Yang menunaikan adalah orang tuanya, yang menunaikan adalah walinya. Bahkan menurut kebanyakan pendapat para ulama, jamahir ahli ilm, hatta al-majnun, bahkan orang yang gila sekalipun ditunaikan untuknya. Bayangkan, itu orang yang gila, artinya betul-betul 100% itu tidak ada sedikit pun taklif bagi mereka itu. Ya, tetapi bagi mereka juga dianjurkan ditunaikan atasnya. Siapa yang menunaikan? Yang menunaikan adalah walinya, yang mengurusnya. Baik dari hartanya apabila mereka punya harta, atau harta walinya. Intinya ditunaikan. Ini menurut jamahir ahli ilm, wala'allahu rajih, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Jadi berbicara dari sisi hukum, saudara-saudariku, yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hukumnya adalah sebuah kewajiban. Nah, jadi jangan sampai ditunaikan. Kecuali kata para ulama, gugur kewajibannya bagi orang yang memang tidak sanggup sedikit pun. Tidak ada makanan yang bisa dimakan lagi lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya. Nah, bagi mereka gugur kewajibannya. Namun ketika seseorang masih memiliki makanan yang lebih untuk menutupi kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, berada di bawah nafkahnya, maka wajib ditunaikan. Kecuali tidak ada lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban bagi seseorang kecuali yang dia sanggupi. Jadi pembicaraan pertama tadi sudah kita bicarakan apa hukumnya. Dan kepada siapa zakatul fitr diperintahkan. Yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, apa hikmahnya? Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Kita kaitkan dengan pembahasan kita, yaitu tazkiyatun nufus. Nah, hikmahnya untuk itulah. Hikmah terbesar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Perkataan Ibnu Abbas, begitu juga perkataan Ibnu Umar. Karena hadis yang menyebutkan tentang perintah zakatul fitr datang dari Ibnu Abbas, begitu juga datang dari Ibnu Umar. Kemudian disebutkan hikmahnya adalah Nabi mengatakan, kata Ibnu Umar, tuhratan lis-shaim minal lawi war-rafathi. Tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri, sebagai pensucian jiwa. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Dari sesuatu yang sia-sia. Qaulan wa amalan, baik ucapan atau perbuatan. Siapa yang yakin seyakin-yakinnya? Siapa yang berani mengatakan, oh saya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia? Jangankan melakukan yang sia-sia, melakukan dosa pun terkadang kita masih banyak terjerumus, ma'asyarul muslimin. Mata kita masih berdosa dalam bulan Ramadan, iyadzan billah. Telinga kita juga demikian, lisan kita juga demikian, iyadzan billah. Semoga Allah membimbing anggota tubuh kita kepada petunjuk hidayah, menjauhkan diri dari segala bentuk yang dibenci oleh Allah Taala. Dengan jujur kita katakan, masih banyak kelemahan kita. Kita lemah. Masih banyak kekurangan kita. Kita tidak berdaya. Masih banyak sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Taala. Hatta dalam bulan Ramadan, kita masih melakukan, ma'asyarul muslimin, dengan penuh kejujuran. Maka kita butuh selalu amalan-amalan allati tuzakki anfusana.
Kita masih butuh kepada amalan-amalan yang membersihkan itu semua, yang membersihkan diri kita, yang mensucikan diri kita. Apa itu? Itulah amalan-amalan itu. Apa di antaranya? Zakatul fitr ini. Nabi yang mengatakan, tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci diri orang yang berpuasa, minal lawi warrafathi, dari sesuatu yang sia-sia. Ucapankah atau perbuatankah? Kita lemah ma'asyarul muslimin. Kita tidak berdaya ma'asyarul muslimin. Laulallah, kalau bukan Allah yang membimbing kita kepada jalan yang benar, qaulan wa amalan, kita tak berdaya apa-apa. Oleh karenanya, sungguh-sungguhlah dalam beramal dalam bulan Ramadan, agar diri kita disucikan, agar diri kita dibersihkan. Sejujurnya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Terkadang masih kita melakukan dosa dalam bulan Ramadan. Mata kita masih melihat sesuatu yang tidak baik. Ini kita juga demikian. Terkadang di siaran-siaran televisi, tanpa kita sadari, aurat wanita juga terlihat oleh mata kita. Tanpa kita sadari, lisan kita juga berucap dengan ucapan yang sia-sia. Padahal Nabi telah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Itu kita akui, na'tarif, dan mesti kita membuat pengakuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lemah, kita tidak berdaya, saudara-saudariku. Sucikan diri kita akhir-akhir Ramadan ini. Bersihkan diri kita akhir Ramadan. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian salah satu sarana, wasilah untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan diri kita adalah menunaikan zakatul fitr. Nabi mengatakan, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi, yang akan membersihkan diri seorang yang berpuasa dari ketersia-siaan, ungkapan perbuatan yang tidak disenangi, yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudariku, shaimin shaimat, nanti begitu kita menunaikan sadaqatul fitr, harapkan pensucian itu dari Allah. Harapkan pembersihan itu dari Allah. Karena untuk itulah Nabi syariatkan. Nabi kita yang mengatakan. Maka berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi yang mengatakan. Apa kata Nabi? Tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafathi. Jangan sekedar menunaikan zakatul fitr nantinya, yaitu untuk sekedar melepaskan kewajiban. Begitu ditunaikan, dah sudah, berarti saya tidak berdosa. Tidak seperti itu, saudara-saudariku. Tidak hanya sekedar agar kita tidak berdosa, tapi tujuan yang lebih dari itu adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafath. Mensucikan diri orang yang berpuasa dari ketersia-siaan. Perbuatannya kah? Atau ucapannya kah? Itu yang mesti kita cermati nanti dalam pelaksanaan zakatul fitr itu. Tayyib. Saimin saiman. Kemudian hikmah yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Hikmah yang kedua adalah apa? Wa tu'matan lil masakin. Sebagai bentuk bantuan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang membutuhkan, kurang mendapatkan kelapangan rezeki, diperkecil rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang ada orang yang Allah lapangkan rezekinya, ada orang-orang yang memang dipersempit rezekinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, ada orang-orang yang Allah persempit rezekinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Barang siapa yang Allah perkecil rezekinya, wa man qudira, para ulama mengatakan wa man duyyiq. Jadi ada orang yang dilapangkan, ada orang yang diperkecil.
porsi rezekinya. Walillahil hikmah, dan Allah pasti memiliki apa? Hikmah. Allah memiliki hikmah atas itu semua. Apa hikmahnya? Terserah kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ada orang yang diperkecil rezekinya. Iya. Begitu tidak cukup rezeki yang Allah berikan dengan hikmah, maka disitulah ada pensyariatan-pensyariatan untuk mencukupi rezeki orang lain. Yang akhirnya cukup semua. Dengan zakat, dengan sedekatul fitr. Ya, dengan zakat, dengan sedekatul fitr diantaranya. Cukup rezekinya jadinya. Jadi wa tu'matan lil masakin, bentuk bantuan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang belum mendapatkan sesuatu yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, jadi seperti itu saudara-saudariku, shaimin shaimat ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pensyariatan zakatul fitr itu sosialnya sangat tinggi itu. Sangat tinggi. Saling memberi, saling mengasihi, saling merangkul, menolong, membantu, betul-betul terwujud di dalam pelaksanaan sadaqatul fitr itu at-tawaddud wa tahabbub bainal mu'minin. Saling mencintai, saling peduli. Karena seyogyanya seperti itu. Kondisi orang yang beriman itu seperti itu seyogyanya. Al-mu'minu kal jasadil wahid, kata Nabi. Orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Al-mu'min kal bunyan. Orang beriman itu bagaikan satu bangunan. Saling peduli antara satu dengan yang lain. Dan pensyariatan sadaqatul fitr itu memang untuk kepedulian. Jadi tujuannya adalah tuhratan lis-shaim minal lawi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Kemudian kapan menunaikan amalan ini? Maka menunaikan amalan ini saudara-saudariku fi akhiri Ramadan. Di akhir Ramadan, dan waktu yang afdalnya adalah sabahu yaumi Idul Fitri. Di pagi hari raya Idul Fitr. Jadi para ulama bagi kepada dua waktunya. Para ulama membagi kepada dua waktunya. Yang pertama, waktu yang diutamakan. Sabahu yaumi Idul Fitr. Maka siapa yang mendapatkan kemudahan untuk membayar di pagi hari raya, maka bayarlah. Kemudian ada waktu al-jawaz, waktu yang dibolehkan. Yang mungkin tidak semua kita mendapatkan kemudahan untuk membayarnya di pagi hari raya. Maka boleh ditunaikan sehari atau 2 hari sebelum Id. Tetapi tidak jauh-jauh hari, ma'asyarul muslimin. Tidak jauh-jauh hari. Karena tujuannya memang untuk melapangkan jalan kaum muslimin, terutama yang kurang diberikan kelapangan oleh Allah Taala, melapangkan hidupnya di hari Id itu. Sehingga tidak ada orang yang bersedih karena tidak ada makanan, tidak punya makanan pokok yang bisa dia makan di hari raya. Di antara syiar hari raya itu izharul farah, yaitu memperlihatkan kegembiraan. Karena Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Makanya Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka tidak ada boleh orang yang beriman bersedih di hari raya karena tidak ada makanan. Tidak ada sesuatu yang bisa menutupi laparnya. Kemudian mereka sedih, kemudian mereka lapar. Maka seyogyanya dan sejatinya untuk itu. Maka tunaikanlah dekat-dekat hari raya. Kalau bisa, sabah yaumil Id. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi boleh sehari 2 hari sebelum Idul Fitr. Tapi kalau jauh-jauh hari, maka kurang terpenuhi tujuannya. Kurang tersalurkan tujuannya. Maka laksanakanlah. Kalau kita ingin membantu saudara-saudara kita jauh-jauh hari sebelum Id, maka cukup sedekah biasa diberikan kepadanya. Berikan kepadanya hadiah, berikan kepadanya bukaan, berikan kepadanya mungkin sahur.
dan yang lain sebagainya untuk melapangkan jalannya. Tapi sadaqatul fitr fi akhir Ramadan. Tunaikan itu di akhir Ramadan atau sabah yaumi Idul Fitr atau pagi hari raya. Nah, jadi waktu itu dibagi kepada dua. Yang pertama, ada waktu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, ada waktu yang diperbolehkan. Sehari, 2 hari qabla Idi al-Fitr. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, apa yang kita jadikan untuk sadaqatul fitr? Yang kita jadikan untuk sadaqatul fitr adalah kutu ahlil baladi, yaitu makanan pokok satu negeri. Artinya, di mana kita bertempat, maka makanan pokok tempat itulah kita keluarkan. Sebagian para ulama mengatakan mesti yang seperti dikeluarkan oleh Nabi, kurma, gandum. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang ditinggalkan oleh kebanyakan para ulama. Pendapat yang kuat adalah dikembalikan kepada kutu ahlil baladi. Makanya di dalam hadis ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamarin atau sa'an min sya'irin. Wa kana asy-sya'iru yawma dzaka min ta'amihim. Apa kata Syekh Utsaimin setelah disebut hadis ini? Kata Ibnu Umar, Nabi mewajibkan zakatul fitr di Ramadan 1 sa' makanan, 1 sa' kurma gandum. Syekh Utsaimin mengatakan, sementara di hari itu gandum dan kurma itu sebagai makanan pokok mereka. Sebagai makanan pokok mereka. Jadi yang dinilai itu bukan karena kurmanya. Yang dijadikan sebagai patokan bukan karena kurmanya, bukan karena gandumnya. Tetapi yang dijadikan sebagai patokan adalah nilai kurma di masa itu dan nilai gandum di masa itu sebagai apa? Sebagai makanan pokok. Maka yang dikeluarkan di masa sekarang juga makanan pokok satu negeri. Kita di mana? Di Indonesia. Makanan pokok kita apa? Beras. Maka yang dikeluarkan adalah beras. Apa kata dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Kunna nukhriju yaumal fitri fi ahdin Nabi. Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi itu sa'an min ta'amin. 1 sa' makanan wa kana ta'amuna, dan makanan kita di hari itu gandum, zabib dan yang lain-lain. Lihat. Jadi disebut kalimat ta'am. Jadi tidak karena dia kurma, tidak karena dia gandum, tapi karena dia makanan pokok di hari itu. Maka kalau sekarang sudah berubah makanan pokoknya, atau di satu negeri berbeda makanan pokoknya, maka rakyatnya mengeluarkan makanan pokok di negeri mereka tempati. Di negeri mereka tempati. Apa kata Abu Sa'id itu? Wa kana syairu wa kana ta'amuna asy-syairu waz-zabib wal-aqid wat-tamar, rawahul Bukhari. Jadi bukan karena kurmanya tetapi karena makanan pokoknya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau diganti dengan uang, dinilai nominalnya? Berapa 1 sa' itu kalau dinominalkan uangnya, beras itu berapa? Bolehkah? Ini ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Cuman ma'asyal muslimin, qaulun aqalliyah, itu perkataan yang sangat sedikit dan sangat minim dan menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, di mana pendapat yang jamahir, pendapat yang lebih kuat yaitu tidak membolehkan mengeluarkan dengan apa? Dengan uang. Maka ihtiyatan, untuk hati-hati saudara-saudariku, mari kita tunaikan dengan qut ahlil balad, yaitu dengan makanan setempat. Kalau di tempat kita beras. Fallahumma, kecuali misalnya seseorang yang ingin kita berikan itu sudah ada, berasnya udah banyak, tapi dia nggak punya uang sama sekali. Untuk beli minyak, untuk beli lauk pauk, beli ayam, nggak ada lagi. Kalau tidak ada orang yang memberikan dia uang, maka dia hanya akan memakan beras di hari raya Idul Fitr itu. Kalau seperti itu, wa huwa nadir wa qalil, mungkin itu jarang, tapi kalau seperti itu,
maka dibolehkan ketika itu memberikan uang senilai zakatul fitr. Sebagian ahli ilmu mengatakan demikian. Tapi mungkin ini jarang terjadi. Maka kembali kepada asalnya menunaikan dengan makanan pokok. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi di masanya. Nabi tidak menunaikan dengan uang, padahal uang ada di masa itu. Nabi tidak menunaikan dengan sahabat tidak menunaikan dengan uang, padahal uang ada di masa itu. Tapi Nabi menunaikan memberikannya dengan makanan pokok. Kita tidak menutup mata akan adanya perbedaan dari kalangan ahli ilm, lakin al-ahwat wal aslam yang lebih hati-hati yang lebih selamat biiznillah, mari kita bayar dengan makanan pokok. Berapa yang mesti kita tunaikan? Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan apa tadi? Sa'an min tamarin, yaitu satu sa'. Satu sa' itu sama dengan arba'atu amdad. Satu mud itu tangan dibentang dua. Ketika seperti misalnya kita mengambil air wudhu, turun dari keran, nah kita bentang dua, saudara-saudariku, shaimin shaimat, pendengar Radio Hidayah muliakan oleh Allah Azza wa Jal. Nah ini satu mud, dia 4 mud. Empat mud. Satu sa' Nabi itu satu sa' itu 4 mud. Muddun Nabi, mudnya Nabi SAW. Nah, takaran kalau dikilokan itu tidak ada yang bisa memastikan. Makanya muncullah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Bagi kita yang diberikan ke lapangan oleh Allah Taala, Allah mudahkan untuk membayar dan mengambil jumlah yang lebih tinggi, maka ambillah 3 kilogram beras. Keluarkan beras yang biasa kita makan, yang kita berikan kepada keluarga kita, yang kita berikan kepada diri kita, maka keluarkan. Ingat saudara-saudariku, ketika nanti kita membayarnya, betul-betul berharap dari Allah Taala, tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa minar rafath. Membersihkan diri kita. Semoga diri kita dibersihkan oleh Allah Taala. Wallah, masih banyak kekurangan-kekurangan kita dari awal Ramadan. Kelalaian yang kita lakukan. Salat di mana mungkin kita tidak khusyuk. Masih mengantuk. Masih belum bisa fokus. Begitu juga lisan kita. Masih banyak melakukan dosa. Kemungkaran. Sempurnakan di penghujung Ramadan ini melaksanakan amal saleh. Dan berharaplah dari amal saleh itu kepada Allah Taala agar Allah membersihkan kita, mensucikan kita. Maka salah satu amal saleh itu saudara-saudariku, sedekahul fitr. Apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Abbas? Farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr tuhratan lis-shaim minal lawi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Ibnu Umar juga mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan, sa'an min tamar atau sa'an min syair. Kemudian saudara-saudariku, jangan lupa selalu kita laksanakan perintah itu imanan, atas dorongan iman, karena ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Taala, semoga Allah mudahkan kita beramal di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga ketika nanti Ramadan pergi meninggalkan kita, masih bisa kita melakukan benih-benih ketaatan. Ramadan pergi, tapi benih-benih ketaatan tidak pergi, ma'asyarul muslimin. Kita kembalikan kepada Ustadz Abu Auni. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibie LC hafizahullah taala. Ada beberapa hikmah ditunaikannya zakatul fitr ya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ada mungkin yang baru sampai atau baru mendengar ya. Silakan ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau atau mungkin di luar tema boleh ya di 08117530.000 dan 08117545 444. Silakan kita akan angkat pertanyaan atau penanya dari telepon dulu ya. Baik, silakan kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Untuk telepon yang bisa dihubungi ada 2, 081175454444 dan untuk telepon biasa 08117530.000. Baik, kita akan angkat penanya yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Oke, terputus. Silakan dicoba kembali 08117530.000 dan 0811754544. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dari hamba Allah di Kulim, Ustaz. Dari hamba Allah di Kulim. Taib. Iya. Silakan Ibu hamba Allah di Kulim, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya. Nah, ini Ustaz. Ini orang nggak puasa selama Ramadan tuh tentu apa tidak dibersihkan dia tuh perlu zakat juga, Ustaz. Jadi zakat juga itu kayak apa? Karena puasa tidak, sholat tidak, itu Ustaz. Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Taib, Ustaz. Taib. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban? Apakah dia juga dituntut kewajiban zakat fitrah itu? Kalau dia tidak tunaikan bertambah dosanya dong. Karena itu masing-masing hukumnya. Karena itu masing-masing hukumnya. Apalagi tidak sholat, ini hati-hati ya. Sebagian para ulama memandang orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja itu memandang akan kufurnya orang yang tidak sholat itu. Jadi tidak sholat itu bukan perkara yang ringan ya. Maka berikan nasihat, wahai ibu, kepada yang bersangkutan, mungkin keluarga ibu ya. Makanya ibu bertanya, maka berikan nasihat. Nyinyir berikan nasihat. Karena tidak semua para ulama bersepakat akan masih keislaman orang yang meninggalkan sholat. Dari kalangan Hanabilah itu keras mereka memandang, terjerumus ke dalam kekufuran. Dari kalangan Syafi'iyah masih memandang Islamnya orang yang meninggalkan salat tetapi fasik dan dia berada di atas hal yang sangat berbahaya di atas agamanya. Maka hati-hati. Kalau bicara apakah masih wajib, ya wajib. Kalau tidak makin berdosa dia. Nah, tapi jangan dibiarkan, tetap diberikan nasihat. Apalagi puasa juga. Puasa dalam bulan Ramadan sekali dalam setahun Allah wajibkan, sebulan dalam setahun. Masa kita tidak peduli, ma'asyarul muslimin? Ainal iman? Di mana panggilan iman kita kalau seperti itu? Wa inal khauf wal khasyah? Di mana rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala? Maka atas siapapun. Ini ada juga yang bertanya tadi, sempat saya melihat handphone tadi waktu Abu Auni tadi. Begitu saya selesai tadi, ada yang bertanya juga langsung ke saya ini, kebetulan katanya mendengarkan Radio Hidayah. Apakah yang sedang terjerat hukum wajib juga baginya melaksanakannya? Menjadi kewajiban semuanya, tidak ada yang tidak wajib. Asal dia muslim wajib. Siapa yang menunaikan? Ya, mereka yang menunaikan. Kecuali ada orang yang ingin menunaikan, entah orang tuanya atau saudara atau siapa aja, maka tunaikan. Intinya ini wajib untuk ditunaikan. Ya, seperti apapun dia, asalkan masih muslim, walaupun keislamannya juga diperselisihkan, tapi insya Allah pendapat yang kuat dia masih muslim, maka tunaikan kewajiban ini. Jangan tidak ditunaikan. Dan untuk puasa, hati-hati. Bertobatlah segera kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi salat, hati-hati. Bertobatlah segera kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu tiang agama. Tiang agama. Kalau tiang agama runtuh, apa yang terjadi saudara-saudariku? Mari kita bertakwa. Seharusnya Ramadan kita jadikan bulan penempah diri kita. Bulan di mana kita bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Nah. Masya Allah. Kalau tidak ditunaikan komplit ya Ustaz ya. Iya. Sudah nggak sholat, puasa, zakat pun tidak ditunaikan. Baik, tambahan tadi dari Ustaz untuk narapidana yang menjalani hukuman di rumah tahanan atau di penjara ya wajib ditunaikan oleh ahlinya ya Ustaz ya. Kalau mereka punya harta, mereka. Kalau tidak ya orang yang menanggungi hidupnya. Iya. Entah walinya, entah saudaranya, atau siapapun yang membayarkan, maka boleh. Iya. Baik, kaum muslimin muslimah silakan di 08117530.000 dan 081175454444. Bisa juga kita bacakan WA ya, silakan ditulis
Bagi Anda yang ingin bertanya dengan chat ya atau bertanya dengan pesan, silakan 0811 75 30.000 yang ingin bertanya secara langsung lewat telepon. Baik, kita akan angkat ya pertanyaan berikutnya. Oke, kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari ibu hamba Allah, pendengar Radio Hidayah. Oke, ibu hamba Allah pendengar Radio Hidayah. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah ya Ustaz? Apakah gharim masjid juga bisa mendapatkannya? Oke, ini dulu kita jawab ya. Baik, silakan Ustaz, tafadhol. Taib, siapa yang berhak mendapatkan zakatul fitr? Maka yang berhak adalah al-fuqara wal masakin. Ya, adapun al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimin fi sabilillah ibn sabil. Ini zakat harta. Adapun zakat al-fitr itu lebih difokuskan kepada al-fuqara wal masakin. Kecuali tidak ada lagi al-fuqara wal masakin, maka boleh menyalurkannya kepada hal-hal yang dibutuhkan pada asnaf ats-tsamaniyah yang kita bacakan tadi. Tapi ketika masih ada al-fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan, maka kepada merekalah yang ditunaikan zakat itu. Nah, bagaimana dengan yang bertanya tadi? Apakah dia orang yang membutuhkan atau tidak? Kalau orang yang membutuhkan maka boleh. Kalau orang membutuhkan maka boleh, misalnya orang tuanya fakir, tidak cukup memberi kebutuhan dia sehingga dia bekerja misalnya untuk mendapatkan gaji dan itu pun tidak cukup menutupi kebutuhannya, maka boleh atas kebutuhan dia, atas hajat dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan atas nama garimnya, tetapi atas nama kebutuhan dia. Selagi dia butuh, maka diperbolehkan untuk memberikan kepadanya. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan yang ingin bertanya tadi ke nomor 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Boleh telepon biasa dan telepon WA atau juga chat WA ya. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah tersambung. Silakan diulangi kembali 0811 75 30.000. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Baik, mohon maaf Ibu, sebelumnya bisa dikecilkan pesawat radionya Ibu Kecilkan supaya suara. iya, Baik supaya Ustaz. jangan feedback Ibu Baik ya. Ustaz. Oke, baik. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Yeni di Panam. Baik, Ibu Yeni di Panam. Silakan Ibu Yeni. Ini saya mau menanyakan, apakah kewajiban membayar zakat fitrah itu hartanya harus dari misalnya dalam satu keluarga itu wajib kepala keluarganya, dari harta kepala keluarganya. Kan kadang-kadang ada ibu dan bapak bekerja gitu. Ada harta ibunya, apakah boleh dari harta ibunya saja atau wajib dari kepala keluarga hartanya untuk zakat itu? itu saja. Zakat fitrah. Baik, Ya. itu saja Ibu Yeni. Baik, Iya. Ibu Yeni. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyaki wa Baik. jazakillah khair. Ibu Yeni di Panam. Silakan Ustaz. Masalah membayar zakatul fitr itu tidak mesti misalnya untuk si A harus membayar dari harta dia. Intinya ada atas nama dia. Artinya ketika ditunaikan oleh orang lain, maka orang lain ini menunaikan atas nama si fulan. Maka kewajiban untuk si fulan itu sudah selesai. Maka sah-sah saja. Intinya dibayarkan atas nama dia. Kalau sekiranya harta itu gabung di tengah-tengah keluarga, kemudian diambil dari situ, apakah itu sebenarnya kalau dicari-cari hak istri atau hak suami, maka itu tidak masalah. Intinya tertunaikan atas nama yang wajib mengeluarkan zakat. Walaupun bukan dari harta dia, maka secara hukum maka itu boleh. Secara hukum maka itu boleh. Misalnya ada anak-anak talabul ilm, kemudian
Ada orang yang membayar zakat fitrah untuk mereka, maka boleh, tidak ada masalah. Tidak dari harta mereka, tidak dari harta orang tua mereka juga. Anak-anak kita misalnya, walaupun mungkin sudah memiliki harta, tapi dibayar dari orang tuanya, maka boleh. Begitu juga dengan pasangan, maka secara hukum boleh. Cuman kembali lagi kepada kepada kesiapan seorang suami. Kalau sekiranya seorang suami berharta, ya tentu apa salahnya dikeluarkan dari harta dia sebagai kepala keluarga yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya, yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya. Tapi sekiranya istrinya ridho istrinya untuk itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak tentunya, maka seorang suami yang lebih utama tentunya yang bertanggung jawab untuk menunaikan hal itu. Karena dia merupakan kepala keluarga. Tapi ketika seorang istri ridho membayarkan untuk suaminya, maka tidak ada masalah. Fala haraja bi'idznillah, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Taib, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pembahasan kita ya, zakatul fitr. Baik, pertanyaan dari Ibu Lubis. Nah, Ibu Lubis di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan zakat fitr ini, Ustaz. Di komplek perumahan kami yang menjadi fakir miskin adalah non-muslim. Bagaimana kami menunaikannya, Ustadz? Apakah ditunaikan di luar komplek perumahan atau kepada non-muslim tersebut? Zakatul fitr ditunaikan kepada seorang muslim. Seorang muslim karena memang tujuannya di situ untuk mengeluarkan mereka dari kefakiran di hari mereka berhari raya, di 1 Syawal itu. Bahkan mungkin terbantu kehidupan mereka beberapa hari setelah 1 Syawal. Dan diberikan lagi kepada orang yang rajin ibadah, datang ke masjid, melaksanakan salat, lebih diutamakan diberikan kepada mereka, sehingga sedekah yang kita berikan itu mereka gunakan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita tidak mendapatkan di tempat kita, maka cari tetangga-tetangga sekeliling. Kalau kita tidak dapatkan, cari tetangga sebelah. Insya Allah masih banyak yang bisa kita bantu. Adapun orang-orang non-muslim di luar Islam, ketika kita butuh memberikan kepada mereka ta'alufan liqulubihim, dengan tujuan melembutkan hati mereka, maka berikan kepada mereka hadiah yang lain selain daripada sedekatul fitr. Wallahu ta'ala alam. Nah. Taib, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Pertanyaan dari Ibu Lubis tadi pertanyaan yang terakhir ya, mohon maaf. Kita lanjut di lain kesempatan. Dan kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, jazakumullah khair untuk atensi dan kebersamaannya. Baik kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi Ustaz dari tazkiyatun nufus kita ini, zakatul fitr, atau mungkin ada tambahan nasihat yang lain. Tafadhal masykur ya Ustaz. Saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan yang ke-25. Teruslah beribadah kepada Allah Taala dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Taala. Lakukan seluruh ibadah atas dorongan iman, kecintaan kita kepada Allah yang memerintahkan ibadah itu, kecintaan kita kepada Nabi yang mencontohkan ibadah itu. Dan teruslah minta pensucian jiwa kepada Allah Taala, qaulan wa amalan. Baik kita memintanya dengan lisan, dengan mengucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Atau dengan melakukan amal-amalan yang bisa mensucikan jiwa kita. Dan yang sangat ditekankan di penghujung Ramadan dan hukumnya adalah wajib menunaikan zakatul fitr. Jangan sampai kita tidak menunaikan. Jangan sampai kita tidak menunaikan, ma'asyarul muslimin. Dan semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala yang sudah membimbing kita dalam nasihat atau mau'izah Ramadan di Ahad
pekan terakhir di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimah, as-shaimin was-shaimah, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Dan kurang lebih ya di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat kita akan berbuka puasa di hari yang ke-25. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semuanya, dan insyaallah kita akan relay nanti live ke pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dari Masjid Jami Abu Darda di malam yang ke-26 ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khair kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asror Habibi LC hafizahullah taala. Semoga ilmu beliau bisa kita amalkan, dan kaum muslimin muslimat kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.